mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian yang kekasih, adalah tidak jujur kalau kita tidak mengakui bahwa dalam kehidupan orang-orang non-Kristen atau non-Yahudi ada orang-orang saleh. Orang-orang saleh dalam tanda kutip, orang-orang yang memiliki kualitas yang luar biasa dalam moral, kualitas yang baik, bahkan bisa saya katakan luar biasa, bisa menakjubkan dibanding dengan manusia kebanyakan. Ada orang-orang yang memang memiliki keunggulan dalam moral, dalam etika. Mereka orang-orang yang bisa disebut sebagai orang-orang saleh. Tentu pengertian saleh di sini tidak boleh diukur dengan kesalehan standar sempurna seperti umat perjanjian baru. Bila kita mengamati kesalehan Ayub, maka kita menemukan kesalehan orang non-Yahudi dan juga non-Kristen yang luar biasa, yang menakjubkan. Dalam catatan hidupnya kita menemukan satu sikap hati yang patut mendapat acungan jempol. Menurut analisa pakar perjanjian lama, Ayub hidup pada zaman sebelum Abraham. Dan ia bukan termasuk orang Yahudi, umat pilihan Allah. Dan tentu masih banyak lagi orang-orang yang memiliki kesalehan seperti Ayub ini, saudara. Kalau saudara membaca di dalam Keluaran pasal 18 mengenai Yitro, ini juga mertua Musa orang Midian yang ternyata juga mengenal Allah Israel. Ia memuji Elohim dan mempersembahkan kurban bagi Allah Israel. Belum nama lain seperti Bileam. Walaupun nabi satu ini nabi yang tidak lurus. Dan kalau kita membaca kisah Ayub di sana, Ayub punya sahabat-sahabat yang juga mengenal Allah dan berteori tentang Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, apakah kita tidak jujur? Berani tidak jujur mengakui bahwa tidak ada orang saleh di luar orang Kristen dan di luar orang Yahudi. Nyatanya Ayub adalah orang saleh. Dari pengamatan saya terhadap tokoh-tokoh yang ada di RRC misalnya, pujangga-pujangga Jawa dengan filosofinya, mereka juga orang-orang yang tidak bisa kita anggap remeh. Mengapa bisa demikian, saudaraku? Mengapa ada orang-orang saleh di luar orang Yahudi ini? Dan juga di luar orang Kristen. Roma 2 ayat 12-15 menjawab. Roma pasal 2 ayat 12-15 menjawab. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ya, kalau itu kalimat untuk orang Yahudi, Paulus mau mengatakan bahwa bukan orang yang punya Taurat, tetapi orang yang melakukan Taurat. Dan dari pernyataan itu, jelas bisa dikesankan bahwa ada orang-orang yang melakukan Taurat tanpa mengerti secara tertulis hukum Taurat. Sebab kalau tidak, Paulus tidak mengatakan itu. Oke, terus? Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Menjadi apa? Hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Terus? Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh. Suara hati mereka sunei desis turut bersaksi. Terus ayat 15.
Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi ada orang-orang yang bisa menjadi orang-orang yang berprestasi moral, berprestasi dalam moral yang baik menurut apa yang dipahami sebagai kebaikan. Ini sejajar dengan apa yang ditulis dalam Wahyu 20 ayat 12. Orang-orang yang berprestasi moral yang baik menurut kitab yang mereka miliki, menurut pemahaman, understanding yang mereka miliki, yang akan menjadi tolak ukur penghakiman bagi mereka nanti. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya, saudaraku sekalian, jadi setiap orang akan dihakimi menurut pengertian kebenaran yang dia pahami. Dan Tuhan menulis hukumnya di dalam sunaidesis mereka, dalam suara hati mereka. Kalau kita membaca Matius 25 ayat 31-46, ada kelompok kambing dan kelompok domba. Penghakiman di Injil Matius itu diselenggarakan tidak berdasarkan iman kepada juru selamat, tetapi berdasarkan perbuatan. Tentu ini berlaku bagi mereka yang tidak pernah mendengar Injil. Jadi ada orang-orang yang dipuji oleh Tuhan, bukan karena imannya kepada Yesus Kristus, karena perbuatan baiknya. Jelas di situ kalau kita mau jujur, saudara, ya. Tentu ini berlaku bagi mereka yang tidak pernah mendengar Injil. Dalam hal ini akan ditemukan orang-orang yang memiliki kasih kepada sesamanya dalam standar masing-masing tersebut, sesuai dengan hukum, kebenaran yang mereka pahami atau yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi suatu hari nanti, saudaraku, ada banyak orang yang tidak pernah menjadi bangsa Israel, tidak pernah menjadi Kristen, dan tidak pernah dicap sebagai orang saleh menurut kacamata orang Yahudi dan orang Kristen, tetapi memasuki kehidupan yang akan datang. Merekalah orang-orang yang melalui penghakiman akan diperkenankan masuk sebagai masyarakat dalam dunia yang akan datang, di langit baru dan bumi yang baru nanti. Jadi saudara, yang pertama, tidak mungkin Tuhan menulis Tauratnya dalam hati manusia hanya sekedar pajangan dan tidak berdampak bagi manusia itu. Tidak mungkin Tuhan menulis Tauratnya di dalam hati manusia hanya sekedar untuk pajangan dan tidak berdampak bagi manusia. Siapa yang berani menyatakan bahwa Ayub masuk neraka? Tuhan memuji Ayub. Di Ayub pasal 1 ayat 8, tidak ada orang saleh seperti dia. Kalau penghakiman hanya untuk menunjukkan kesalahan atau untuk menjatuhkan hukuman, maka tidak perlu ada penghakiman. Saya ulangi, kalau penghakiman untuk semua orang nanti berdasarkan yang tertulis dalam kitab-kitab itu hanya untuk menjatuhkan hukuman, maka tidak perlu ada penghakiman. Renungkan. Seandainya Ayub masuk dalam penghakiman, dan saya kira Ayub termasuk dalam penghakiman, apakah Ayub tidak ada kesempatan untuk selamat? Coba saudara tenang dulu. Saudara bisa mengikuti apa yang saya katakan? Ada penghakiman untuk semua orang. Dihakimi menurut perbuatan. Kalau penghakiman itu hanya untuk menunjukkan kesalahan dan menjatuhkan hukuman, tidak perlu ada penghakiman. Ayub pun masuk dalam kelompok orang-orang yang dihakimi. Tetapi siapa yang berani berkata Ayub masuk neraka? Tuhan memuji Ayub sebagai seorang yang bisa dikatakan tidak bercela. Ayub pasal 1 ayat 1, 2, 3 dan ayat 8. Tuhan pun memuji Ayub. Ya, memuji Ayub
di depan iblis dan anak-anak Allah yang lain. Jadi saudaraku sekalian, jadi jangan heran nanti kalau ada orang-orang yang tidak pernah menjadi orang Israel, bahkan tidak pernah jadi orang Kristen, tapi boleh masuk dunia yang akan datang. Termasuk Ayub di situ. Dan pasti banyak Ayub-Ayub lain ya, dari berbagai penjuru tempat. Tuhan tidak akan dengan mudah membuang manusia ke dalam api kekal. Karena roh yang ditaruh Tuhan di dalam diri manusia adalah roh yang berasal dari Dia. Ini catat baik-baik, saudara. Di dalam Ibrani 12 ayat 9, mari kita baca. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Iya, Bapa segala roh. Mungkin yang tidak biasa mendengar penjelasan saya ada resistensi. Tapi sekarang saudara teduh dulu ya. Roh yang ditaruh Allah dalam diri kita itu, roh manusia ini roh dari Allah. Yakobus 4 ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Iya, diingininya dengan sangat. Roh yang ada pada manusia adalah roh dari Allah yang sangat luar biasa. Di dalamnya ada nurani, ada sunaidesis, di mana Allah menaruh Tauratnya. Jadi jangan heran kalau ada manusia di luar Israel dan di luar Kristen melakukan perbuatan-perbuatan yang cukup atau bahkan sangat menakjubkan. Jangan karena kita punya fanatisme bodoh lalu kita berkilah. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kilah kita begitu. Memang tidak ada orang yang bisa dibenarkan melakukan hukum Taurat. Memang. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan Yesus mati untuk orang berdosa. Nah, saudaraku sekalian, roh yang ada pada manusia itu roh dari Allah. Dan kalau Tuhan menulis Tauratnya di dalam nurani orang itu, dan lingkungannya baik, budayanya baik, pendidikan baik, dan orang itu sendiri dengan kehendak bebasnya mau melakukan apa yang dalam nuraninya, pasti jadi orang-orang luar biasa. Jadi kalau kita memandang bangsa Israel, kita harus melihat bahwa Israel memiliki hukum yang terdokumen, sekaligus jadi studi kasus. Orang-orang non-Yahudi tidak punya Taurat yang terdokumen, tetapi tertulis dalam hati. Orang Israel punya darah domba, tapi saya ingatkan, darah domba tidak bisa menyucikan. Darah domba hanya voucher, sebab darah yang benar yang menyucikan dan menghapus dosa dunia, darah Yesus. Kalau orang Yahudi itu punya kebenaran yang terdokumen, orang-orang di luar orang Yahudi tidak terdokumen. Ya, orang-orang Yahudi memang istimewa, saudaraku, menjadi umat pilihan Allah yang memiliki warisan pengenalan akan Tuhan dan memiliki tanggung jawab untuk menyimpan nubuatan-nubuatan tentang rencana Allah, rencana keselamatan Allah atas muka bumi ini. Saya sering mendengar kalau ada orang menyanggah bahwa tidak seorang pun memiliki kebaikan, sebab kebaikan seseorang seperti kain kotor, Yesaya 64 ayat 6. Itu untuk orang Israel pada zaman Yesaya. Dan kain kotor di situ sudah pernah saya khotbahkan, menstrual flag. Benar, pada zaman Yesaya semua orang Israel memberontak. Oleh karenanya Tuhan membawa mereka sebagai orang tawanan. Lalu mungkin ada orang yang menyanggah lagi di Roma pasal 3. Oke, saya periksa terus, saya bolak-balik membuka Alkitab. Roma pasal 3, kalau saudara membaca, ya, saudara menemukan pernyataan bahwa tidak ada orang yang berbuat baik, ya. Semua jahat, menyeleweng. Oke. Roma 3 ayat yang ke-9 sampai 18. Tapi kita tidak boleh melepaskan
konteks ayat ini dari ayat-ayat sebelumnya. Tadi Roma pasal 2 ayat 12-15 sudah kita baca bahwa ada orang-orang yang memiliki nurani yang tanpa hukum yang terdokumen melakukan perbuatan baik. Roma pasal 3, saudara-saudara sekalian harus baca dulu mungkin ya, yang belum pernah membaca. Di situ ada tulisan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah, dan seterusnya. Kalau saudara melihat konteksnya di sini, Paulus sedang bicara kepada orang-orang Yahudi dan Yunani yang sombong. Yahudi dan Yunani yang sombong, Anda baca itu ayat 9 dan ayat-ayat sebelumnya. Oke, sekarang ayat yang ke-6, Roma 2 ayat yang ke-6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Jadi ada toh? Bagi mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Adalah naif kalau kita berkata, tidak ada yang begini. Tidak perlu diucapkan oleh Tuhan jika tidak ada. Ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Terus. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Oke. Saudara, dari tadi saya bicara sampai sekarang ini, tidak bermaksud mau mengajarkan bahwa ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada yang dapat selamat tanpa kurban Kristus. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa selamat karena berbuat baik. Tidak ada. Jika tidak ada yang menopang, jika tidak ada yang menopang, maka perbuatan baik bagaimanapun tidak menyelamatkan. Yohanes 1 ayat 29 menunjukkan bahwa dialah yang menghapus dosa dunia. Baca. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sebab tidak seorang pun bisa melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Tidak ada seorang pun bisa melakukan dekalog atau 10 perintah Allah dengan sempurna. Tetapi ketidaksempurnaan bukan berarti membinasakan. Apakah Ayub tidak punya cacat? Saya mengambil contoh Ayub, sebab Ayub kebetulan yang dimunculkan di Alkitab. Tetapi dalam kategori tertentu Ayub dianggap Tuhan tidak bercelah. Apakah hanya Ayub yang bisa melakukan perbuatan baik itu, sedangkan yang lain tidak? Setiap orang dihakimi menurut pemahaman mereka sesuai dengan hukum yang mereka miliki. Tadi saya katakan itu. Ketidaksempurnaan itu ditopang oleh korban Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu tidak akan ada penghakiman sebelum dunia ini berakhir. Dan yang kedua, tidak ada orang yang berhak menghakimi selain Dia yang menumpahkan darahnya. Maka nanti kita akan baca, Bapa menyerahkan penghakiman ini kepadaku. Dan aku berhak membangkitkan siapa saja yang aku mau bangkitkan. Sebab Tuhanlah, Tuhan Yesuslah yang menyelesaikan masalah dosa. Dia yang menghapus dosa dunia. Sebagaimana setiap insan lahir tanpa kehendaknya sendiri, terlahir sebagai orang yang berada di bawah hukuman dosa dan kebinasaan, maka di luar sepengetahuannya pun bisa ada orang-orang yang memiliki jaminan penghakiman adanya kemungkinan menerima kesempatan hidup di dunia yang akan datang. Ini kalimat harus diperhatikan dengan serius. Bila tidak ada korban di kayu salib, maka tidak ada penghakiman.
semua manusia otomatis masuk neraka. Mau berbuat baik bagaimana? Otomatis masuk neraka. Sebagaimana setiap insan lahir tanpa kehendaknya sendiri, terlahir sebagai orang yang ada di bawah hukum dosa dan kebinasaan, maka di luar sepengetahuannya pun ada orang-orang yang memiliki jaminan penghakiman, bukan jaminan selamat, jaminan penghakiman adanya kemungkinan menerima kesempatan hidup di dunia yang akan datang. Bila tidak ada korban di kayu salib, maka tidak ada penghakiman. Semua manusia otomatis masuk neraka. Otomatis. Nah, saudaraku sekalian, Anda jangan menganggap saya ini universalisme, jadi semua orang bisa selamat. Nanti dulu, saudara harus bisa memahami lebih lanjut apa yang saya katakan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa dialah yang berhak untuk menghakimi. Yohanes 5 ayat 21 mungkin supaya lebih nyambung. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ya, terkesan Tuhan tidak peduli hukum di situ. Enggak, ayat ini tidak menegaskan bahwa hanya karena dialah ada kebangkitan. Sebab kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua orang mati, selesai. Baik, tidak baik, binasa semua, sudah nggak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan, tidak ada keselamatan. Tetapi karena Yesus mati di kayu salib, menghapus dosa dunia, dia berhak membangkitkan siapa saja. Nah, ayat ini jangan dikesankan bahwa Tuhan tidak peduli hukum lalu main tunjuk siapa yang mau dibangkitkan, siapa yang tidak. Jangan lupa, ayat ini tidak menegaskan bahwa hanya karena dialah maka ada kebangkitan. Ayat yang berikutnya, Bapa tidak menghakimi siapapun. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Iya, tanpa Yesus tidak ada penghakiman. Tanpa Yesus tidak ada penghakiman. Otomatis orang bergulir masuk neraka, saudara. Dia pun juga berhak membangkitkan siapa saja yang dikehendakinya. Ini bisa menunjuk kata Anak itu berkuasa membangkitkan siapa saja yang dikehendakinya. Itu bisa menunjuk kebangkitan pertama orang-orang saleh yang dilepaskan dari tawanan di Efesus pasal 4 ayat 8. Coba kita baca. Tidak semua orang dibangkitkan, tapi ada orang-orang yang dibangkitkan. Ada tawanan-tawanan yang diambil Tuhan Yesus, dan pasti itu orang-orang saleh. Nah, saya nggak yakin apakah Ayub ikut dibangkitkan di situ, karena Ayub bukan orang Yahudi. Atau apakah ada orang-orang dari RRC sana atau pedalaman mana dibangkitkan? Saya tidak terlalu yakin ada. Tetapi yang jelas kekasih-kasih Tuhan seperti Abraham, Samuel dibangkitkan. Ya, bisa jadi Ayub juga bisa jadi. Lalu ada orang-orang saleh dari berbagai bangsa juga ikut bangkit, dibawa ke Firdaus, ya, Paradeisos. Suka-suka dia. Ini orang jelas baik, angkat. Kok ditimbang-timbang, Pak? Ada penghakiman. Namanya juga pengadilan. Tuhan mengadili. Pantas nggak orang masuk dunia akan datang? Pantaskah tidak? Saya sempat didebat, Pak, kan di surga nggak ada itu, Pak. Yang bukan debat, orang tanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Hanya mereka yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ada kitab kehidupan, ada kitab kehidupan anak domba. Bedain, mesti bedain tuh. Ada kitab kehidupan anak domba, ini orang khusus, oke? Dan kitab kehidupan. Orang nggak perhatiin tuh. Dan jangan lupa ketika Wahyu 21 itu bicara soal kota Yerusalem. Itu ibu kota, itu kerajaan. Dan bangsa-bangsa akan datang memberikan upeti di luar kerajaan, di luar istana. Nah, saya masih bisa menjawab tuh. Pertama-tama saya bengong dulu, saya baca. Oh, ini ada kitab kehidupan anak domba, ini kitab kehidupan, beda. Lalu bangsa-bangsa memberikan upeti. Beda. Memang di kota Yerusalem itu untuk pemerintahan itu harus yang dikatakan sebagai perawan suci itu. Daud tidak bisa di situ. Abraham saya kira tidak bisa. Ayub mungkin juga tidak bisa. Itu hanya untuk umat perjanjian baru yang rohnya dihidupkan, ya, yang berjalan dalam roh, bukan Roh Kudus, dalam rohnya.
Roh Kudus tuntun dia tentunya. Hidup dalam roh Tuhan. Ini orang-orang yang sudah tidak mencintai dunia, yang sudah menjadi kekasih Tuhan. Ya. Nah, ini penjelasannya lain waktu. Ini karena saya gemes saja. Yohanes 5 ayat 22. Baru kita ke Efesus, biar mantap. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ini kalau dibacakan konyol. Tuhan Allah Bapa kok menyerahkan ke anak? Sebab kalau anak tidak mati, tidak ada penghakiman. Tidak ada penghakiman. Oke. Sekarang baru Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Oke. Saudara, waktu Tuhan Yesus mati itu dalam kerajaan maut, dia memproklamirkan. Dalam Petrus dikatakan ia memberitakan Injil. Kalimat yang betul, dia memproklamirkan, declare, proclaim, keruxo, ya. Aku sudah mati, aku udah bayar. Nih orang-orang ini, ku bawa, dibawa. Suka-suka Tuhan, suka-suka siapa yang mau dibangkitkan. Nah, di Yohanes 5:21 tadi, itu bisa menunjuk kebangkitan itu, bisa. Tapi juga bisa menunjukkan atau menjelaskan bahwa karena dialah ada kebangkitan. Dua pengertian itu bisa masuk dua-duanya, saudara. Saya ulangi. Yohanes 5:21, baca dulu. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ya, anak berkuasa, anak bisa. Makanya ketika dia turun ke kerajaan maut, dia memproklamirkan Injil, kabar baik, dia bawa tawanan-tawanan. Dia berhak itu. Saudara, mungkin ada orang gak suka. Untuk apa sih dikhotbahkan? Oke. Penjelasan ini saya sampaikan agar kita memperoleh perbandingan antara orang percaya kepada Tuhan Yesus yang menerima exousia, right, privilege, dengan mereka yang tidak memiliki exousia. Kalau saya tidak menjelaskan, Anda tidak melihat betapa agung, luhur, dahsyatnya hak saudara sebagai anak-anak Allah. Bahkan ada kecenderungan yang konyol, saudara. Yang penting percaya Yesus. Maksudnya percaya itu apa? Kalau yang penting beragama Kristen, kenal Yesus, mulut mengaku, tidak mengerti ajaran kebenaran Tuhan, tidak mengerti exousia, percuma. Dan faktanya ada banyak orang-orang Kristen yang jauh lebih brengsek dari orang-orang non-Kristen. Lalu apa lebihnya? Sebenarnya penjelasan tadi itu saya tulis rinci. Cuman kalau kelamaan Anda bosan. Ini mau ngomong apa sih? Kan gitu. Saya tidak lebay, saudara. Saya mengatakan tulus. Saya menemukan, ya, baik dalam sejarah, lewat filosofi-filosofi yang saya dengar, saya baca, saya lihat, saya alami dalam hidup. Ada orang-orang yang baik, yang jujur, yang tulus, yang dimusuhi tidak membalas memusuhi dengan moral yang baik. Kalau Anda nonton film-film silat itu, filosofinya jelas. Jangan nutup mata dah. Kalau kita membaca tulisan pujangga-pujangga Jawa, waduh, luhur-luhurnya. Kok bisa? Ya bisa. Taurat ditulis dalam nurani mereka kok. Bahkan bisa 2 jempol kita acungkan. Nah, lebihnya apa kita? Supaya perbandingan ini membuka mata pikiran kita untuk melihat betapa agungnya jadi anak Tuhan itu. Betapa agungnya, betapa mulianya. Sebab kalau seorang jadi Kristen yang benar itu, kemuliaan Allah itu akan memancar dalam hidupnya. Udah, jangan banyak ngomong. Hidupmu akan pasti memancarkan kemuliaan. Anda bisa lihat ya, orang-orang punya karisma, kebaikan, memancarkan kebaikan, karisma. Anda sebagai anak Allah harus memancarkan karisma begitu rupa. Bukan karena saudara punya baju bagus, duit banyak, atau rumah mewah, atau mobil mewah. Setiap sikap hidup kita memancarkan kemuliaan Allah. Tapi jangan terus
show ya. Nah, ini rusak lagi nih. Nggak usah show. Ada sesuatu yang agung yang mesti memancar. Dari perkara kecil, dari salam selamat pagi saudara, selamat pagi apa kabar, dari seluruh sikap hidup saudara. Karena roh dari Allah yang ditaruh dalam dirimu, dituntun Roh Kudus untuk mengendalikan hidupmu. Itu luar biasa. Jadi tidak main-main kalau Tuhan Yesus berkata kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terus, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, diperanakan oleh Allah. Apa lebihnya orang-orang yang diperanakan oleh Allah ini? Apa istimewanya orang-orang yang diperanakan oleh Allah ini? Apakah kita menanggapi ini sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja? Diberi kuasa. Kata kuasa di situ adalah exousia, bukan dunamis. Dunamis power. Di sini kuasa lebih menunjuk kepada privilege, hak, right. Dengan mulut mengaku saudara menerima kuasa, saudara pasti dipelihara oleh Tuhan. Jangan khawatir. Kekhawatiranmu membuat kebenaran firman tidak bisa bertumbuh. Menerima Roh Kudus yang menjadi meterai, Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Firman. Tanpa Roh Kudus orang tidak bisa mengerti firman, saudaraku sekalian. Firman. Dan sebenarnya ya saudaraku, ketika orang baru menjadi Kristen, ya mempertanggungan jawab imannya dan pencarian identitas dirinya sebagai anak Allah, itu lewat tradisi kekristenan yang ada, ke gereja, kebaktian, oke. Tapi dalam kelanjutannya, orang Kristen yang bertumbuh, yang mau menemukan pertanggungjawab imannya dengan baik, saudaraku, berusaha mencari identitas imannya, maka dia harus mulai, saudaraku, menggumuli kebenaran Injil sedalam-dalamnya. Nggak cukup ke gereja, nggak cukup ikut kebaktian, nggak cukup. Dia harus menyerahkan seluruh percintaan akan dunia ini, harus dilepaskan supaya dia bisa dipersiapkan menjadi mempelai. Dan di situ Roh Kudus akan menuntun kita mengerti firman. Hal-hal yang tak pernah saudara pikirkan akan saudara mengerti. Sebab kalau seluruh kebenaran Injil ditulis, maka semua buku di dunia ini atau dunia ini nggak memuat buku-buku yang menulis kebenaran. Jadi Injil itu kebenaran inti atau petunjuk awal. Lalu Roh Kudus akan memberikan tahu kepada kita segala kebenaran. Tuhan Yesus sendiri berkata, banyak yang saya mau sampaikan kepadamu, tapi sekarang kamu belum bisa ngerti. Masih banyak. Roh Kudus akan pimpin kita, saudaraku sekalian. Makanya jangan heran kalau ada hal-hal kelihatannya di luar literal yang saya sampaikan, lalu saudara mulai bingung. Ini nggak ada di kitab suci. Ada, cuman nggak bisa melihat behind the text, nggak bisa lihat di balik teks itu. Kalau soal literal dan disiplinnya membangun konsep dasar Alkitab, saya dibesarkan dalam lingkungan sekolah teologi yang harus berpikir sistematis teologis. Tapi yang ini, saudaraku, akan muncul ketika kita menemukan identitas kita sebagai anak-anak Allah, ya, identitas iman kita sebagai anak-anak Allah. Makanya saya compare, ini loh orang-orang yang tidak punya Yesus tapi punya nurani, karena Allah tulis Tauratnya di hati mereka. Mereka bisa baik, bisa 2 jempol kita acungkan. Lalu kita, apakah engkau menemukan identitas imanmu? Apa lebihmu?
Sering ada kebanggaan-kebanggaan kosong. Aku Kristen, aku percaya Yesus, aku sudah selamat. Gampang selamat, masuk jalan tol. Selamat itu apa? Percaya itu apa? You belajar Alkitab. Ngerti enggak ada orang sudah mengusir setan demi nama Yesus? Mengadakan banyak mujizat. Bernubuat, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Nah, karena kita ini mengekspresikan iman kita dan pencarian identitas iman kita hanya pada tradisi-tradisi Kristen yang ada. Gereja, kebaktian, doa pagi. Bukan anti doa pagi. Kita harus doa pagi. Tapi esensinya bukan di situ. Haus dan lapar akan kebenaran. Melepaskan segala milik. Untuk bisa menjadi murid atau bertumbuh. Semua ada pertaruhannya. Nggak ada harga murah. Mau jadi orang dunia yang wajar, tapi jadi anak Allah dimuliakan? Nggak bisa. Kalau mau jadi anak Allah yang dimuliakan, ya harus rela tidak punya kelayakan hidup di bumi ini. Ini bukan berarti lalu Anda jadi orang aneh ya. Kuasa itu saudara, pemeliharaan. Itu privilege. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Mata Roh Kudus. Firman. Dan keempat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tapi banyak orang tidak berani membayar harganya. Kalau orang-orang non umat pilihan Allah bisa mencapai kesalehan yang cukup menakjubkan, orang percaya harus memiliki target sempurna seperti Bapa. Kalau dikatakan Yesus menjadi yang sulung, pasti ada unsur-unsur sama yang kita miliki dengan Yesus. Yang saya pahami, Yesus itu roh Allah. Kalau saya gunakan kata roh dari Allah, orang marah. Jangan deh. Tetapi pasti kemampuan dan potensinya tidak jauh beda dengan roh manusia. Sebab kalau ada keunggulan, kecuali pribadinya ya, karena itu roh anak Allah yang tidak bisa digandakan. Kalau roh manusia, nismat Kayim bisa digandakan. Kenapa disebut Kayim? Kayim bisa berarti satu, ketika Allah mengembuskan nafas nismat Kayim, itu berarti ada roh yang menghidupkan, juga insan atau nyawa yang menghidupkan. Tapi juga bisa berarti bahwa nismat Kayim itu berarti roh yang bisa digandakan. Kalau Yesus tidak bisa digandakan, sorry. Itu roh excellent. Excellentnya pada kenyataan bahwa itu pribadi Allah. Oke. Kalau saya katakan dia dijadikan Tuhan oleh Allah Bapa, banyak orang tidak setuju, pada Alkitab dikatakan begitu. Oke, di dalam Kisah Rasul. Saudaraku sekalian, tetapi yang penting di sini begini, bahwa Yesus pasti dengan roh yang diberi tubuh melalui kelahiran dari darah Maria ini, saudaraku sekalian, pasti keberadaannya tidak beda dengan kita. Dikatakan dalam kitab Ibrani, dalam segala hal ia disamakan dengan saudara-saudaranya. Tapi kenapa nggak berbuat dosa? Dia memilih tidak berbuat dosa. Kita baca Ibrani pasal yang ke-5. Maksud saya membaca ayat ini, saudaraku sekalian, supaya saudara optimis bahwa kita bisa sempurna seperti Bapa di surga. Ayat 7, dibaca ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Karena kesalehannya, betul? Saudara percaya ini kitab suci? Saudara yakin di firman Tuhan? Saudara percaya data ini bisa dipercaya? Iya. Sebagai manusia ia meratap, dia menangis dengan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ada kegentaran loh. Dan jangan heran, Tuhan Yesus juga berkata, kalau boleh cawan lalu daripadaku Bapa, tapi bukan kehendakku yang jadi kehendakmu Bapa. Dan Dia memilih taat. Kalau Dia tidak memilih taat, Dia jadi seperti Adam pertama. Tapi karena Dia memilih taat, di Adam kedua yang menghidupkan. Adam pertama mematikan, Adam kedua menghidupkan. Dan betapa hebat jadi orang-orang yang mengenal Dia itu. Sebab kita di setting
untuk memiliki kesanggupan seperti dia menang atas dosa, supaya dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, Ya, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. belajar menjadi taat. Jadi tidak bisa otomatis dia jadi taat. Dia belajar taat. Saudara mau belajar taat? Mau jadi murid? Lepaskan dari segala ikatan. Kalau enggak, you jadi orang beragama baik-baik saja. Tapi Anda tidak punya yang namanya excellent spirit itu. Tidak punya. Itu kalau sekarang kan orang pakai jargon-jargon yang hebat ya. Excellent spirit. Woi, ngerti nggak maksudnya apa itu? 9. Ini penting. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Setelah ia mencapai kesempurnaannya, berarti belum sempurna sebelumnya. Setuju? Amin. Kita mesti membaca Alkitab dengan mata telanjang dan jujur. Jangan dengan konsep yang sudah ada, padahal itu salah. Dia belum sempurna. Rohnya memang roh Allah, tetapi dia harus belajar taat sampai kesempurnaan. Terus, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pokok, sumber, contoh keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat. Tidak taat tidak bisa. Saya mau tanya, so jadi Kristen sudah taat belum kepada Yesus? Ini yang cepat sembuh yang bilang belum ini. Belum. Bapak, kalau khotbah begini siapa yang mau dengar? Terserah. Kita kan diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ya iyalah, perbuatan baik manapun gak bisa menyelamatkan tanpa korban Yesus di kayu salib. Tetapi kalau kita menyambut dia sebagai Tuhan kita, taat, dan kehendak bebas kita bermain di sini, saudaraku. Sekarang kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam perlombaan yang diwajibkan. Apa itu saudaraku? Nanti kita akan lihat perlombaan apa yang diwajibkan di ayat berikutnya. Kemenangan seperti kemenangan Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca Ibrani 11, saudara akan menemukan tokoh-tokoh iman perjanjian lama yang punya prestasi hebat-hebat. Ibrani 11 itu ya. Rela digergaji, rela masuk penjara, rela masuk dapur api demi imannya. Dahsyat. Kita diwajibkan untuk mengikuti perlombaan. Perlombaan itu adalah kemenangan seperti Yesus. Bukan hanya bisa berbuat baik seperti tokoh-tokoh perjanjian lama. Sebab kalau berbuat baik, orang non-Yahudi pun bisa baik. Non-Kristen juga bisa baik. Ayat berikut, mari kita lihat. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kepada siapa? Kepada pendeta? Tidak. Yesus. Kepada manusia? Tidak. Kepada Daud? Abraham? Tidak. Yesus. Terus. Yang memimpin kita dalam iman. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iya. Kalau membaca Ibrani pasal 11, iman. Tetapi di sini iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Terus, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tekun memikul salib. Kita harus menemukan salib kita. Tetapi yang saya pahami begini, saudara. Kalau kita tidak bisa dipercayai Tuhan, kita tidak bisa pikul salib. Ya, tidak bisa. Salib itu penderitaan yang kita alami demi keselamatan orang lain, demi terwujudnya pekerjaan Allah. Ini orang-orang yang sudah meninggalkan dirinya sendiri, yang hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam dia. Ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh serius telah belajar dari Tuhan Yesus Kristus, mengikuti jejaknya. 3. Ingatlah selalu akan dia
yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, terus. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, terus. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Diperingatkannya. Ini Roma 8:28 nih. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya. Yang keempat dari hak eksosia, kuasa yang diberikan kepada orang yang menerimanya. Terus, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sebagai anak itu husios, pangeran, husios hotheos, itu the son of God, anak Allah. Untuk Yesus husios, pangeran atau putra. Terus, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Husios, seperti anak. Terus, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Di manakah husios yang tidak dipaidia oleh ayahnya? Paidia itu dididik. Padahal kata paidion itu juga anak-anak dalam anak umur 7 sampai 14 tahun. Paidion. Tapi kata paidia juga termasuk kata kerja, dididik. Husios mana yang tidak dipaidia? Tapi di sini kata anak nggak paidion, tapi husios, pangeran, putra. Terus, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, husios, maka kamu bukanlah anak, husios, tetapi anak-anak gampang. Notos, kamu anak yang tidak sah. Kalau pakai terjemahan aslinya anak haram. Notos. Saudara anak Tuhan, notos atau husios. Teorinya sih kita mau husios, faktanya hari ini sudah husios. Tuhan yang mengenal saudara. Amin.